Ayo gerak dengan ceria bersamaku, aku Jinan. Aku dari JKT48 Trainee Generasi 4. Namaku Jinan Safa Safira, biasa dipanggil Jinan. Kalau aku tuh orangnya susah banget untuk bergerak. Kalau misalnya aku pengen banget mendapatkan satu hal itu, pasti aku akan melakukan dengan tegas. Mempertahankan itu emang susah, apalagi untuk menggapai yang lebih tinggi gitu. Tapi buktinya sekarang aku bisa gitu mencapai posisi yang lebih tinggi. Ini berkat kalian semua, makasih ya. Semenjak aku mulai tumbuh dewasa, aku mulai memiliki banyak sekali tujuan-tujuan dan juga mimpi-mimpiku yang baru. Dan untuk mencapai itu semua, aku perlu melangkah maju ke jalan yang belum pernah aku lewati sebelumnya. Jalan yang baru, jalan untukku dan juga masa depanku. Maka dari itu, aku Jinan Safa Safira, peserta JKT48 dan member terakhir dari generasi 4 memutuskan untuk lulus dari JKT48.
Tolong jangan panggil diriku idol. Tolong jangan panggil diriku idol. Ada si Aji Ku ingin selalu melihat kepadamu. Ya, akhirnya tiba juga di mana hari ini adalah hari Cina. member JKT48. Gue bangga banget sih sama lo karena lo bisa bertahan sejauh ini, bisa berjuang sejauh ini karena menurut lo juga pasti nggak mudah, apalagi teman-teman segenerasi lo udah pada lulus dan lo harus berbaur lagi dengan semua orang, apalagi kan lo juga menjabat sebagai wakil JKT48 gitu dan lo juga harus merangkul semua member JKT48 yang ada di situ. Pokoknya beban lo juga banyak pasti kan, tanggung jawabnya juga berat dan lo bisa melakukan itu semua dan gue bangga banget sama lo. Pokoknya happy graduation Gina Salva Safira, sarjana ilmu komunikasi. Semoga gue semakin sukses, semakin berjaya dan lo juga pastinya, dan semoga amin. Maksudnya pokoknya nanti gue japri aja kalau ya karena banyak banget. Pokoknya selamat lulus dari JKT48, semoga semakin bersinar di luar sana dan semoga kita bisa project bareng. Wow, project bareng nih. Terus Halo Kak Gina. Oh, Teli. Ya. Gak nyangka banget hari ini tiba dengan begitu cepat. Tiba-tiba Kak Gina udah last show aja nih.
Selin mau minta maaf sama Kak Jinan karena hari ini belum bisa hadir di live show-nya Kak Jinan. Tapi Selin ada sedikit pesan untuk Kak Jinan. Jadi Selin bangga banget sama Kak Jinan. Karena sebagai member dari generasi 4, Kak Jinan bisa menjadi wakil kaptennya JKT48. Wah, keren banget ya. Dan sekarang pun Kak Jinan juga graduate sebagai wakil kapten JKT48. Wakil kapten JKT48 itu bukan hal yang gampang loh. Dan Kak Jinan bisa melewati itu semua. Selin bangga banget sama Kak Jinan. Selin senang banget karena Kak Jinan itu kuat banget. Dan Selin juga senang banget karena Kak Jinan bisa mencapai impian-impian dan cita-cita Kak Jinan di JKT48. Sebagai member terakhir dari generasi 4, Kak Jinan, you have did a great job. Selin bangga banget sama Kak Jinan. You deserve it. Maaf banget, Selin belum bisa hadir di live show-nya Kak Jinan ya. Tapi kalau misalkan Selin ke Jakarta, nanti kita bisa main bareng. Kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi, happy graduation ya Kak Jinan. Kita sayang Kak Jinan. I love you. Ada lagi. Tidak ada. Suara Mimi. Oke, tadi kan udah ada video pesan-pesan dari para member JKT48 yang dulu pernah di sini juga. Nah, sekarang ada nggak sih pesan-pesan dari kita juga buat Gina? Dari siapa? Siapa dulu nih? Phil sayang? Pesan-pesan untuk Kak Gina nih. Aku cuma berharap semoga Kak Gina di luar sana sehat selalu, diberkati Tuhan. Amin. Seperti yang tadi puisi aku MC1 ya guys. Ya, seperti puisi aku tadi itu adalah menggambarkan perasaanku sekarang. Dan aku juga berharap semoga Kak Gina nanti di luar sana bisa menemukan hal baru yang dia suka gitu kan. Jadi bisa menjadi Kak Gina yang lebih baik lagi. Iya. Ya. Coba lagi. Aku mau. Oh, lu boleh. Boleh nggak aku? Boleh. Aku boleh lu. Boleh. Iya, wishnya adalah semoga nanti di luar sana Kak Jinan bisa makin sukses. Terus bisa main film lagi. Amin. Aku pengen lihat Kak Jinan ini. Maaf ya. Kak Jinan main film horornya bener-bener dia jadi setan. Iya banget. Tapi lucu. Maksudnya seru gitu kalau kata. Iya, pokoknya semoga sukses terus deh Kak Jinan ya. Amin. Aku wishnya buat Kak Jinan, semoga Kak Jinan pertama sehat, terus bahagia terus, dilancarkan semua urusannya, sukses terus. Aku juga pengen ngeliat Kak Jinan di layar lebar sih. Kamu Kak Jinan main film. Kayaknya itu wish semua orang gak sih? Iya. Aku juga Kak Jinan tuh kayak actress able. Betul banget sih. Mukanya itu loh, face actress banget gak sih? Iya, kayak menarik gitu ya, sangat menarik. Sangat ini pesona Indonesia banget ya. Betul. Orang Indonesia banget kan, dia tuh kayaknya Indonesia banget, kulitnya Indonesia banget, sangat melestarikan di Indonesia ya. Kita harus melestarikan Kak Jinan. Yang Indonesia aja ya. Supaya Kak Jinan sehat selalu, bahagia selalu, selalu dilindungi Tuhan. Yes, amin. Oke, gimana kalau kita lanjut ke lagu berikutnya? Udah pada siap? Kalau gitu kita panggil teman-teman yang lainnya. Teman-teman. Dasti. Wow, benar ya. Wow. Wow, apa nih? Lagu apa nih? River. Selamat menikmati. Kenyataan yang salah ternoda daripada membuang pandangan. Ku akan menerima segala kenyataan Burik. yang sopok terjadi.
telah ternoda. Kalau pun ku mengetahuinya, tak berarti hal itu membuat hatiku tercemar oleh noda-noda. Kenyataannya telah terlihat, alasan menghindar darinya adalah karena ku tak ingin hidup ini hanya berisi keputusasaan. Kan pasti si Salgir. Kirain Surah Mimi. Seorang yang penuh air mata, terlalu saja diriku yang pasti akan kalah. Sekarang meskipun aku ingin tersenyum, kelopak mata pun terasa perih. Seorang yang penuh air mata, walau inilah taruhan terakhirku. Air yang mengalir di pipiku ini hanya sebuah tebakan. Jika aku merasa sedih pun, kamu di sebelahku, tanpa lelah menempa semangatku, seperti pohon yang kokoh, terik dari musim panasku, hujan deras sekalipun. Dahamu merentangkan itu, selalu melindungiku. Tuhan berselah bersiap jalan kita yang berbeda ini, tetapi saat bertemu tak bisa ku bilang selamat tinggal. Rasa sayang yang aku miliki ini tampaknya lebih dalam dari yang kamu rasa. Rasa dalam yang masih terus menyerang, membuat segalanya terlihat kabur. Rasa sayang yang aku miliki ini, walaupun pada awalnya terasa ringan, memang melukai hati ini adalah serpihan kenanganmu. Cinta itu, selalu saja yang salah satunya sengaja merusak keseimbangannya. Rasa sayang yang aku miliki ini tampaknya lebih dalam dari yang kamu rasa. Rasa dalam yang masih terus menyerang, membuat segalanya terlihat kabur. Rasa sayang yang aku miliki ini, walaupun pada awalnya terasa ringan, memang melukai hati ini adalah serpihan kenanganmu. Aji Joy nangis. Surah Mimi, please harus ada Surah Mimi. Kenapa nangis? Hehe. Ya. Ngomong sih. Udah nangis aja Tadi nih. kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Cigarette, yang kedua ada Nabida, si Saugen. Nabida dan penuh air mata. Si Saugen Si Saugen. Si Saugen penuh air mata. Betul. Nah sekarang kan yang lagi graduation yang punya acara nih.
kerajinan ya. Berarti sekarang kita pengen membahas tentang kerajinan. Iya. Iya. Kita mau bahas apa, Bapak? Jadi kita bakal ngebahas apa first impression kalian ke kerajinan itu kayak apa? Iya. Oh iya. Oke. First impression berarti Iya. ya. Ayo, Ola jawab lah. Aku ya tadi itu sih karena Kak Jinan punya bombastic side eye. Jadi kayak aku takut sih awalnya, terus kayak dia jutek gitu kan. Tapi ternyata mirip kita nih lah. Ternyata 11-15 lah. 11-15. Jauh dong, jauh. Ya, 11-25 lah ya. Jauh. Ternyata Kak Jinan se-friendly itu dan sekocak itu. Bahkan dia tuh kadang suka menemukan jokes ya kayak dia doang nih yang punya gitu. Iya, betul. Gimana waktu di press pitch emang lu nggak takut sama dia? Soalnya banyak yang lebih menakutkan. Bukan, maksudnya gini kan aku kan masih junior kan, jadi kita harus patuh kepada kakak senior. Betul. Bukan takut tapi patuh ya. Ya patuh. Kalau aku Respect banget. Bang, udah bang. Kalau misalnya aku first impression ketemu Kak Jinan, dia tuh tipe orang yang careless. Jadi dia gak pedulian orangnya, betul. Apapun yang terjadi, dia tuh gak peduli, dia kayak enjoy being herself aja gitu kan. Tapi setelah deket sama Kak Jinan, aku melihat sisi Kak Jinan sebenarnya dia tuh nggak se-careless itu. Dia tuh sebenarnya perhatian banget dan dia tuh mau nangis sumpah. Gak bisa Dari tadi tuh hasil pas ngomong. Diar yang kayak sedih banget. Iya, pas diaranya dia udah berkaca-kaca matanya. Lu juga. Cekin lagi nangis. Sama. Iya. Sama aja, Cel. Ya udah. Terus gimana? Ya udah terus gimana? Iya, masa first impressionnya dia tuh ternyata careless, kayak gak pedulian sama kita, terus gak peduli apa yang terjadi. Betul. Dia tuh sebenarnya Kak Jinan tuh 11-12 sama Kak Gita nggak sih? Iya banget, iya banget. Sama si Jesli. Bertiga kalau didiemin ya udah diem aja. Diem aja. Tinggalin dia doang sama diem Coba ya, taruhan siapa yang duluan ngomong. Kita main taruhan gitu ya. Coba. Bukan siapa yang ngegolin ini siapa yang ngegol. Gue pengen cijesin. Prinsip hidup kita tuh sama gitu. Apa? Apapun yang terjadi, terjadilah. Ya kan saya pakai juga lah. Ya udahlah aja gitu. Dia tuh waktu itu gimana kan sekamar nggak sih sama Kak Jinan? Iya. Ngobrol. Social butterfly. Oke deh, siap. Yang duluan ngomong siapa? gitu ya? Yang duluan ngomong. Gua doang sih yang ngomong. Tinggal tidur sama dia. Ya udah nggak apa-apa. Capek mungkin ya. Usaha emang mengkhianati Jesli. Capek. Kak Cika apa? Oke, gue ya. Kalau misalnya aku sih first impressionnya, karena kan Kak Jinan tim T ya, jarang banget ketemu Kak Jinan ya. Mungkin pas baru-baru jadi satu kesatuan ya. Itu Kak Jinan tuh sinis banget, buset, biasa aja dong matanya. Ya, gimana ya? Lu ya biasa aja. Ya kan namanya junior kayak segen gitu. Ternyata Kak Jinan asik banget. Ternyata Yeah. kecil itu. Gaganya diulang lagi. Jokesnya diulang lagi. Laura hari-hari gagal. Iya, Ci. Penutup ya, Campur bridging ya Flora. Laura kerja Laura. Kok tiba-tiba kayak Ya nangis dah. Kok suaraku beda tone sendiri deh. Sedih kan lu? Ya, apa ya, Kak Jinan menurut aku Oh gitu. Kaulah lu diem gak kaulah? ya gitu. Kita panggil teman-teman ya. Panggil teman-teman. Teman. Oke guys, kalian masih mau pada lihat Kak Jinan kan abis ini kan? Oke, sekarang selamat menikmati lagu berikutnya. Selamat menikmati. Wah, cantik nih dia. Si bulan terbitnya berwarna orange, bagaikan berpura-pura di pojok langit itu. Apakah telepon saja tidak
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bukan, ngelik. Anjing. Yeay. Hai guys, jadi kita generasi 4 sekarang mau ngomongin Jinan. Bener kan ya? Benar. Ya, jadi kita generasi Jinan ya. Generasi 4 mau ngomongin Jinan. Iya. Mau ngomongin perkembangan Jinan dari awal masuk JKT sampai sekarang kan? Ya maksudnya pengalaman kita. Iya, pengalaman waktu kita. sama Jinan. Iya. Betul. Udah dari Siapa mana? dulu? Coba Dari dulu aku ya. Jiko gua hajar lo. Enggak ya guys. Marah-marah. Enggak ada waktu Jiko. Mari kita ngomongin Kan tadi Jinan. lu udah siapin ya nasi bakar itu. Nasi bakar. Enggak ya guys. Jangan lupa beli nasi bakar. Oke, skip. Nah, jadi Jinan itu dari awal kalau aku lihat dia tuh lempeng-lempeng aja orangnya. Pokoknya sampai sekarang dia lempeng aja. Cuman kalau misalnya dia perform pokoknya selalu ngasih yang terbaik. Yang aku tahu ya. Emang bener. Parah lupa. Emang bener. Oke, lanjut. Gue deg-degan lah, sumpah. Iya udah lama nih nggak perform. Ya kalau Jinan mah dari awal sampai sekarang kayak sama aja sih menurut aku. Kayak ya udah dia akan melakukan apa yang dia lakukan gitu. Iya lah. Santai aja udah kayak nah tuh serius ya udah nggak sih kayak gitu ya udah gitu maksudnya dia nggak bakalan takut juga sama walaupun gitu. Nih, Kiti. apa ya sama aja sih sama-sama cuek dari dulu kan dia cuek banget ya. Iya. Sampai sekarang juga Betul. cuek cuman ya emang kalau misalnya apa dia lagi show tuh emang selalu memberikan yang terbaik sama kayak kata Mimi sih. Ada punya pengalaman sama Jinan banyak sih Lu apa emang pengalaman lu? udah pengalaman lu coba Pengalaman lu banyak banget. banyak banget jadi kan nggak jadi dulu aku pernah satu setlist sih benar. Ini satu unit song sama Jinan waktu di Pajama Drive. Unit songnya Kagami dia waktu itu jadi center, dia keren banget sih. Waktu itu kan aku satu setting sama dia, terus dia tuh jadi jenderal cocok banget gitu, gagah banget kan. Kayak galak banget ya. Galak banget kan, sangar. Sampai sekarang galak. Sampai sekarang awet sih. Lu sampai kelopak-kelopak sama dia. Iya, enggak itu karena mengagumi aja gitu. Bagus. Coba kalau dia. Oh, kalau aku sih pengalamannya di tim K3 sih. Terakhir kan sebelum aku graduate, aku di tim K3 bareng. Jinan itu adalah teman ansos aku. Jadi kayak aku sama Jinan biasanya kayak cuman berdua di pojokan, terus kayak dipanggil, iya kayak cuman gitu-gitu doang sih pengalamannya. Gak ada yang Kalau dia otak ikan, emang gak ingat. sumpah. Devi aja deh, Devi kayak Devi paling bener deh. Devi. Ya, Kalau Devi aku dari awal audisi aku bareng sih nomornya sama Kak Jinan, absennya sama. Terus pertama kali first impressionnya sih kayaknya ini orang jago banget sih bahasa Inggris, soalnya dia nyanyi pakai bahasa Inggris. Terus Berarti bareng aku nggak sih Jinan tuh? enggak, kamu terlupakan. Soalnya lu nyanyi gak pakai bahasa Inggris. Gue nyanyi river tutup kuping tujuh ri. Kurang ajar. Parah meme parah. Sarang Terus Kak Jinan tuh orangnya santuy. Untung udah banget X. nggak sih? Ya kan? Iya. Jadi ada masalah apapun santuy gitu. santuy. Iya. Gitu. Iya. Pokoknya apa ya? Ya udah. Kalau
kalau di backstage juga Jinan suka banget bikin lagu sama Lisa nggak sih? Iya, sama gue, sama Iya, dia juga. sama lu juga. Lagu apa aja? Gue bingung deh. Lagu apa? Enggak, jadi tuh kita kayak punya anthem sendiri gitu. Iya. Iya. Benar tuh. Lirik-lirik Apa lagunya tuh? JKT Semakin diganti-ganti. tahu bangsa. Iya. Apa tuh nadanya? Lupa juga, ini masih belum ya. Ayo terus apa ya? Kayak seru banget ya Jinan orangnya ya. Oh, sama aku bangga banget Jinan tuh jadi kapten. Oh iya, bangga banget. Gila. Masih ingat kan omongan aku yang di YouTube kan? Apa tuh? Jinan sih bakalan cocok nih jadi kapten. Tahun depannya jadi wakaf. Mau jadi kapten keluar dia. Padahal JKT itu udah mempersiapkan tuh. Aduh, Gen 4. Ngomong apa lagi ya? Kita pernah juga ngomongin kira-kira member siapa nih yang dari generasi 4 yang keluar duluan. Yang paling terakhir. Iya. Nah, kita nggak pernah kepikiran Jinan karena Jinan tuh kayak nggak kelihatan niat gitu ya. Ya, terus mukanya nggak meyakinkan Iya, ya. betul. Terus Jinan nunjuk ke siapa? Lu pasti sih. Iya. Lu yang terakhir. Meme nih terakhir, Meme. Iya, mikirnya Iya. gua. Iya. Cok. Takdir berkata lain ya. Gak apa, nasi bakar. Nasi bakar. Belum ya? Aduh. Selain seru banget, Jinan orangnya gimana ya? Keren sih. Tapi di antara kita yang paling sering dimarahin Kak Jinan siapa sih? Meme ya? Meme. Itu bukan dimarahin doang. Gua di kayak diem gitu. Ya, karena semua orang capek sama lu sih. Enggak dong, kan aku pintar sekarang. Tapi udah nggak di JKT. Pinternya. Jadi telat ya. Oke, Apa lanjut. bagus temanya pintar. Terus Jinan apa lagi guys? Ini tandanya agak beda nggak sih? Iya, kayaknya baru ya. Apa ganti nggak sih? Masih biru kan kak? Bercanda ya? Masih biru kan? Masih biru. Oke. Apa lagi ya? Bahasa lu. Cindy kan lu udah berapa tahun sama Jinan? Iya, udah. Kan banyak banget tuh lu berdua. Banyak Kan banget. bestie. Saking banyaknya sampai lupa gua. Oh, Jinan tuh kalau latihan Iya, dia pokoknya. orangnya paling pintar. Iya, kalau apa-apa tuh pokoknya kalau aku sama Jinan tuh apa-apa selalu bareng kayak sedang, kayak nggak pernah nggak pernah pisah deh gitu, meskipun satu tim kayak kalau misalkan kita main ya udah bareng tetap gitu. Iya, doang loh. Jinan itu Terus tuh Jinan tuh orangnya selain keren, seru dan cantik. Terus apa ya? kayak kita temen tapi nggak kenal apa-apa ya. Kalau lagi kayak gini lupa. Iya. Pokoknya Jinan tuh kalau jadi temen dia kalau Perhatian sih, kita, perhatian betul. banget. Kalau kita cerita dia tuh pasti dengerin. Iya, Nah, dengerin. Terus dia juga asik gitu nggak sih? Iya benar banget. Terus dia suka Barbie nggak sih? Enggak ya? Salah. Suka ya? Dia suka Barbie. Gue sama Suka? Jinan kalau jalan-jalan ngeliatinnya Barbie soalnya. Tuh kan dia kan princess, ngomongnya gimana ya? Siapa? Oh iya, kayak princess beda sama Barbie deh. Oh beda ya? Beda. Oh bukan satu kesatuan. Oh princess sama Barbie beda ya udah. Enggak, tapi dia suka Barbie juga. Gua Suka bilang, princess gak? Suka. Oh berarti sama. Iya. Udah sama ini. Iya. Apa lagi ya? Oke, karena yang punya hajat udah kelar, udah ready, jadi mari. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Selamat menikmati. menikmati. Hai. Halo. Oke, tadi kita sudah mendengar cerita-cerita dari teman-temannya segenerasi 4. Seru banget di backstage tadi, benar-benar kita serasa kayak reuni. Terus apa ya, kita bangga banget sih bisa mengantarkan Jinan di hari ini, di hari kelulusannya dia bersama teman-temannya juga. Pasti kalian seneng gak sih ketemu generasi 4 juga? Nah, tadi kagetnya berasa banget sampai belakang. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil Jinan. Silakan masuk. Jeng 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 jeng. Wow. Oh my god.
akan masuk. Selin nih, Selin. Flower girl. Ah, si anime. Maci. Widih. Sumpah. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, sekarang kita mau foto bareng dulu ya. Let's go. Let's go. Betul. Jinan resolved. Let's go. Oke. Ayo, Oke. Yuk. 1, 2, 3. Jinan resolve. Ayo lagi. Resolve. Resolve ya guys. Dan resolve ya guys. Resolve. 1, 2, 3. Jinan resolve. Video. 1, 2, 3. Jinan resolve. Yeay. Thank you so much. Oke, sekarang akan ada beberapa teman kita yang akan membacakan surat untuk Jinan. Yang pertama kali, boleh silakan maju. Siapa ya? Siapa tuh? Yeay. Aku. Oh my god. Sonichi bacain surat. Oh iya kah? Ya, yang buat kakak-kakak graduate. Yeay. First time. Deket-deketan sama Kak Jinan boleh nggak? Kak Jinan. Apa ini mau serius ya guys? Oke, kakak selalu bilang setelah ini pun kita tetap bisa bertemu dan main di lain waktu. Iya benar, tapi sejujurnya aku sedih karena udah nggak ada lagi nanti sosok Kak Jinan yang selalu di sini buat semua member. Kak Jinan yang selalu buat semua ketawa dengan jokes recehnya dan gerak-geriknya yang unik, next level banget. Ya, aku bakal kangen sih karena nanti udah nggak ada seorang senior yang suka jahilin juniornya ya. Sampai aku ngerasa, jadi gini ya rasanya punya kakak perempuan. Karena aku nggak punya kakak perempuan. Dan jangan merasa kamu sendiri ya kak, karena maupun suatu saat kita udah jarang ngobrol atau main, tapi pasti aku nggak bisa lupain momen-momen yang sangat berharga yang berbekas di hatiku. Asik. And I've always noticed the little things you do for us though, especially what you do to me. Gitu-gitu kakak tuh perhatian banget, dan kalau aku ada apa-apa atau siapapun itu, kamu selalu mau mendengarkan dan meluangkan waktu yang berharga kamu itu buat dengerin atau ngertiin kita semua. Dan aku selalu look up banget ke Kak Jinan karena nggak tahu kenapa aku suka banget sama orang yang mandiri, yang mengerti limit dirinya sendiri dan bisa membuat suasana selalu tidak canggung saat bicara atau diem-diem bareng. You know, jujur aku pengen jadi kayak Kak Jinan in some certain way. I would be lying kalau aku nggak sedih Kak Jinan graduate. Aku bakal kangen Kak Jinan the most, brutally honest. Mau gimana pun, aku udah lihat kakak lebih dari sosok senior buat aku. I love you Kak Jinan, tapi intinya aku tidak akan melupakan kenangan yang sangat berharga kita di JKT48. Semoga di luar sana kita sering main ya. Jadi once again, happy graduation Kak Jinan. I love you the most. I love you most too. Keren gak mbak nangis katanya. Makasih ya.
Makasih ya Kak Jinan. Iya. Makasih ya Cisani. Oke, selanjutnya masih ada lagi nih yang bacain surat buat Jinan. Siapa ya? Aku. Mungkin aku beda sama Masya, aku ceweknya. Bisa. Hai Kak Jinan. Hai. Izin bacain surat ya buat kakak. Iya. Kocak emang. Oke, serius. Kak Jinan. Aku emang bukan orang yang deket sama Kak Jinan dari awal masuk JKT. Aku juga bukan orang yang bisa dibilang nemenin perjalanan Kak Jinan selama di JKT48 ini. Tapi aku senang banget bisa deket sama Kak Jinan akhir-akhir ini. Kak Jinan adalah sosok wakab yang hebat banget. Karena kita semua junior-junior kakak benar-benar merasa disayang Kak Jinan banget. Kak Jinan udah kayak mama banget lah buat kita. Dan kita juga emang sesayang itu sama Kak Jinan. Kak Jinan bisa banget bikin kita cerita ke kakak dan ngobrol selayaknya teman segenerasi. Karena kakak emang bikin kita ngerasa sedekat itu sama kakak. Kakak bisa bikin kita seterbuka itu juga. Dan bahkan kakak jadi orang yang pertama dicari kalau lagi latihan karena benar-benar seneng banget kalau latihan bercanda-bercanda sama kakak. Kelucuan kakak dan kerendaman kakak pasti bikin kangen banget sih. Apalagi kita flash joke everyday. Yes, flash joke. Kalau lagi kegiatan yang gak ada kajinannya kita suka bilang kalau ada kajinan gini-gini pasti seru gitu ya kan. Kadang kita pap juga ke kajinan gitu. Sedikit sedih karena aku baru deket sama kakak setelah New Era. Karena emang pas masih ada tim kita kan emang jarang interaksi. Tapi kajinan bisa bikin aku merasa sedekat itu sama kakak dalam waktu yang singkat. Lihat kajinan yang hebat ini, aku yakin kakak pasti bisa sukses di luar JKT48. Amin. Karena kajinan itu kuat banget. Aku sampai heran kenapa kakak kalau lagi ada masalah ataupun sedih, kakak masih bisa bercanda sama kita dan mempercayai suasana, bukan malah bikin suasana ikut sedih kayak kakak. Nanti tetap main ya kak kalau kakak udah di luar JKT. Walaupun kita tahu sih kita sibuk, tapi kita tetap bakal cari waktu buat main sama kakak. Kita semua sayang Kak Jinan banget. Happy graduation dan sukses terus ya Kak Jinan. Thank you, love you too. Masih bisa nih. Oke, next. Maju aja maju. Udah tahu. Hi, it's me again. It's me again. Shotnya dari mana? Oh situ, oke, nice. Hai Gina. Hai, happy graduation. Waktu tuh emang kerasa cepet banget ya kalau misalkan kita udah tahu kita akan berpisah sama orang. Ngomong-ngomong, kita bisa dibilang deketnya itu kayak nggak dari awal, betul ya? Intensnya tuh waktu kita terbentuknya Cool People. Betul, itu awal-awal aja kita nggak pernah ngobrol loh. Iya, tapi kita tuh deket karena aku memperhatikan Jinan. Oh ternyata ini orang nggak lurus-lurus banget gitu. Maksudnya kayak maksudnya bercandanya, enggaknya. Dia tuh dari luar tuh misterius guys. Tapi bercandanya suka di luar nalar nih. Aku jelasin di sini. Sama kayak nemu aja gitu kata-kata yang bikin ketawa. Terus terima kasih ya Jinan buat semua dedikasinya selama 7 tahun ini. Buat semua cinta yang udah dikasih buat JKT48 dan yang pasti buat semua fans di luar sana. Jadi Les Pionir Gen 4 tuh keren banget sih. Jadi satu-satunya orang yang tersisa di generasi itu menurut aku itu adalah bentuk kalau misalkan itu emang orangnya kuat banget. Meskipun mungkin teman seperjuangannya udah ada di jalan yang berbeda, tapi Jina tetap bertahan di sini dan tetap kasih yang terbaik dan tidak menyerah. Makasih juga udah jadi sosok teman dan kakak yang baik buat gue dan adik-adik di sini. Banyak banget ante-antenya kan ekornya. Jujur rasanya kurang banget kalau nggak ada Jinan. Bener apa yang kata Zid bilang, karena kalau
kita latihan pasti kita tuh selalu nyari Jinan di pojok dimanapun. Itu tuh Jinan tuh nyaman banget buat kayak buat orang buat ngobrol, buat kayak apa ya, ngeluh. Jadi kayak thank you banget karena udah menjadi sosok yang nyaman dan selalu penuh dengan solusi. Thank you banget. Terus kita tuh ngobrolnya juga nyambung banget, terutama kalau udah ngobrolin tentang western. Yes girl. Terus yang pastinya gue akan mengenang terus momen-momen kita sekamar bareng, setempat duduk bareng di bis ataupun pesawat, dan semua obrolan seru kita. Makasih karena udah mau jadi teman gue yang sering ditinggal ini. Jadi suka bingung mau nempelinnya siapa. Jadi terima kasih karena udah bersedia untuk aku templokin terus. Love you so much. Semoga kedepannya makin sukses ya Nan, makin bersinar, bisa mencapai apa yang lo rencanakan dan cita-citakan selama ini. You're so talented and we know you will be big. Jangan lupain kita ya, meskipun kita sibuk. Kita semua pokoknya bangga banget sama Jinan. Bangga kan semuanya? Makasih banyak untuk semua memori indah yang udah lo tinggalkan di sini. Happy graduation, we love you. Love you too. Thank you, Pi. Oke. Aku takut ngelupas. Makasih Aji Shani. Oke, yang terakhir ada surat dari Jinan. Hello, this is my last letter in JKT48. Waktu dimana aku menulis surat ini, untuk pertunjukan terakhirku akhirnya telah tiba. Aku bukanlah orang yang pandai berkata-kata, jadi maaf jika mungkin suratku ini terkesan biasa saja. Tapi aku menuliskan ini sesuai dengan hatiku. Aku akan menceritakan beberapa cerita perjalananku di grup ini. Pada tahun 2015, aku, Jinan Safa Safira yang masih menjadi siswa SMA, memiliki mimpi untuk menjadi idol. Aku suka sekali melihat idol-idol di TV, di internet, di majalah, maupun di poster. Setiap aku melihatnya, aku semakin ingin sekali mewujudkan mimpiku itu. Aku pun diberi jalan ketika ada seorang teman mengajak aku untuk audisi JKT48 Generasi 4. Aku berpikir ini merupakan permulaan yang bagus. Aku pun ikut mendaftar dan singkat cerita aku telah diterima dan resmi menjadi member JKT48. Saat itu tujuanku memang untuk mewujudkan mimpiku menjadi seorang idol. Tapi selain itu justru aku sangat-sangat bersyukur dan juga sangat senang sekali yang aku dapatkan di sini sangatlah banyak, mulai dari sahabat, pengalaman, dan juga pelajaran hidup yang akan aku ingat dan gunakan untuk kedepannya. Perjalanan awal aku di JKT48 memang cukup keras, bahkan bisa dibilang kejam. Segala sesuatu yang aku ingin dapatkan dan yang ingin didapat harus melalui lewat kerja keras yang belum tentu juga bisa aku dapatkan setelah aku melalui kerja keras itu. Sampai pernah terbesit di pikiranku dahulu kala sekali ketika melihat JKT48 merilis single dan mengeluarkan music video yang baru. Aku sempat berpikir, ini dulu banget ya, aku kayaknya tidak akan mungkin bisa masuk MV JKT48. Jika kalian sekarang menilai aku sebagai orang yang pesimis, ya mungkin memang seperti itu. Tapi aku memanglah orang yang selalu menjalani segala sesuatunya sesuai dengan kenyataan yang ada di depan mataku. Tapi aku juga bukan orang yang tidak mempercayai keajaiban. Namun aku tidak pernah bergantung terhadap keajaiban itu, karena kerja keras pun terkadang juga tidaklah cukup. Lalu aku sangatlah bersyukur
Di tahun ketigaku di sini di JKT48, ternyata keajaiban datang kepadaku. Ditambah usaha dan juga kerja keras, aku berhasil masuk ke single JKT48 ku yang pertama kali, yaitu Uza. Momen yang gak akan pernah aku lupakan. Dari situ aku berpikir, ini justru adalah sebuah permulaan bagiku. Karena aku sudah pernah masuk ke single JKT48, aku tidak akan pernah mau lagi kalau aku tidak masuk di single-single selanjutnya. Aku tidak mau jika aku tidak terlibat di dalamnya. Dari situ aku selalu berusaha lebih dan lebih keras lagi agar aku bisa selalu dilihat banyak orang. Sampai tiba waktu dimana aku yang masih seorang yang memiliki perasaan sebagaimana normalnya manusia, pernah juga aku merasakan jenuh dan juga lelah. Aku pernah saat itu merasa tidak ingin melakukan aktivitas-aktivitas sebagai member JKT48. Tapi di saat itu aku justru berpikir keras. Aku tidak mau jika aku meninggalkan grup ini dengan tidak memiliki tujuan dan juga tidak mengetahui apa yang akan aku capai ke depannya. Di situ aku coba mencari-cari lagi. Apalagi hal-hal yang bisa aku kembangkan dalam diriku ini. Nah, di tengah-tengah aku mencari dan juga menjalaninya, keajaiban kembali datang kepadaku. Aku diberikan kepercayaan sebagai wakil kapten JKT48. Jika ditarik ke belakang, mungkin cerita perjalananku ini terlihat tidak mungkin untuk bisa dilalui oleh seorang manusia. Tapi ternyata semua itu sudah terjadi dan merupakan kisah perjalananku yang untukku sangatlah berharga. Di sini aku banyak sekali bertemu orang-orang. Nah, dari situlah aku juga belajar bahwa manusia itu berbeda-beda. Aku tidak bisa mengubah sifat dan sikap yang mereka lakukan terhadapku. Tetapi aku bisa mengontrol sifat dan juga sikap yang kuberikan kepada mereka. Di sini juga aku belajar bahwa dewasa bisa dilihat bukan dari usia saja. Aku juga belajar selain kerja keras diperlukannya juga kesabaran. Aku belajar bahwa yang bisa kita percaya dan kita andalkan adalah diri sendiri. Masih banyak lagi jika disebutkan semuanya, tapi intinya aku tidak pernah berhenti belajar karena aku bersyukur dengan semua yang telah aku lewati di sini, baik maupun buruk, adalah sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga yang membuatku bisa menjalani hidup lebih baik lagi setiap harinya. Sekarang aku ingin berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan kemudahan di setiap aktivitasku. Terima kasih juga kepada mama papaku yang sudah mendukungku since day one. Dan juga mama yang selalu menguatkan aku di saat apapun itu. Terima kasih ya sudah selalu percaya kepada aku. Terima kasih juga untuk adik aku yang selalu mengerti keadaan aku. Dan kepada teman-temanku yang ada di luar JKT48, terima kasih telah membantuku dengan sangat banyak ya. Kemudian kepada teman-teman member JKT48, manusia-manusia yang sangat kuat yang aku kenal, mentally and physically. Aku sayang sekali dengan kalian semua. Jujur bisa dibilang kalian adalah bagian terberat ketika aku mengambil keputusan ini. Aku bangga sekali dengan kalian, bekerja keras dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalian tuh keren banget. Untuk teman-teman generasi 4, terima kasih juga sudah meluangkan waktu kalian hari ini untuk ikut di graduation show aku. Cerita kita di JKT48 mungkin selesai di sini, tapi kenangan, perjuangan, dan usaha kita di sini akan tetap terus ada dan merupakan bagian cerita perjalanan hidupku, kalian, dan juga grup ini. Lalu kepada semua staff JKT48 yang sekarang maupun yang dulu,
yang pernah membantuku selama aku berada di grup ini. Terima kasih banyak ya. Kalian juga orang-orang yang hebat. Dan tidak lupa kepada kalian semua yang sudah mendukung aku di grup ini, yang dapat hadir hari ini di sini maupun yang tidak dapat hadir. Terima kasih sudah selalu menerima, mendukung, dan memberikan aku semangat setiap harinya. Semua yang kalian lakukan untukku di sini akan selalu kukenang. Semua proyek-proyek yang sudah kalian lakukan untukku, terima kasih banyak. Semua hadiah, semua surat, aku menerimanya dengan baik. Makasih banyak ya. Aku bersyukur banget bisa dapat bertemu dengan kalian. Aku lulus dari JKT48 bukanlah sebuah akhir. Justru ini merupakan perjalanan hidup aku yang harus kujalani. Kedepannya pun aku masih terus selalu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang dapat memberikan energi positif untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarku. Setelah ini, aku berharap semuanya akan tetap terus bahagia ya. Janji. Oke. Apapun itu yang kalian lakukan. Aku juga ingin mengucapkan maaf jika selama aku di sini sekiranya masih kurang dan tidak cukup memberikan yang terbaik untuk kalian. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Maka dari itu, aku Jinan Safa Safira, member JKT48 generasi 4, wakil kapten JKT48 pamit ya. Thank you for everything. Sekarang, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Sakura no Kiminaru. Mari menjadi pohon sakura. Di bawah langit warna musim semi, kau akan memulai perjalanan seorang diri. Seperti mimpi yang pernah terlihat di depan membentang jalan yang panjang. Kenangan hari-hari berseragam meresap jauh dalam memori saat ini, berubah menjadi bentuk yang baru, mengawasi punggung diri saat itu. Waktu kamu mulai khawatir dan mencoba untuk memaksakan tersenyum. Air mata yang jatuh di pipimu, periode dirimu bukan untuk dewasa. Mari menjadi pohon sakura yang abadi. Aku takkan bergerak selangkah pun dari sini, meskipun nanti kamu tersesat dalam jalan hati. Ku akan berdiri agar kau mengerti cinta sejati. Demi apa? Please lah, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
pernah melupakan arti hidup, bagaikan bunga kering yang terselip dalam hati. Ayo ingatlah di musim sakura akan mati. Ingatlah diriku, satu pohon hidup akan jadi pohon sakura yang abadi. Aku tak akan bergerak apapun dari sini. Meskipun nanti kamu tersesat dalam jalan hati, ku akan berdiri agar kau mengerti cinta sejati. Baiklah, kalau gitu sekarang izinkanlah kami mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Seno. Siapa nangisnya kocak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya semuanya. Kenapa buri? Kenapa buri? Sekali lagi terima kasih ya semuanya. Bye bye. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Tunas di Balik Seragam oleh
JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa nantikan terus schedule berikutnya dari live streaming JKT48. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket Cekica, mohon menunggu di lobi teater dan ikut arahan staf yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Gina. Nih mau, nih makan jilat. Kita ke YouTube guys. Sini udah ya. Penyopotan kabesa. Gua pantengin. Sambil lihat ini biar gak sepi.